Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 142, namaku Jian Wushuang. Ouyang Haoiwei hanya berjalan beberapa langkah ketika sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Kamu adalah Ouyang Haoyuan, prajurit ke-21 di daftar naga dunia. Jian Wushuang berkata dengan suara rendah. Hah? Ouyang Haoiwei melirik Jian Wushuang di depannya. Saya sudah lama ingin bergabung dengan daftar naga bumi. Namun sayangnya, saya belum bertemu dengan salah satu ahli dalam daftar tersebut. Beruntung sekali saya bisa bertemu dengan Anda hari ini. Ayo bertarung, kata Jian Wushuang langsung. Mendengar kata-kata itu, para prajurit di sekitarnya menjadi gempar. Dia datang untuk sebuah tantangan. Orang lain yang tidak takut mati. Ada begitu banyak ahli di daftar naga bumi. Sulai, yang berada di peringkat ke-94, juga ada di sini. Namun, alih-alih Sulai, ia memilih untuk menantang Ouyang Haoiwei, yang berada di peringkat ke-22. Ia adalah ahli sejati atau orang bodoh. Banyak prajurit di sekitarnya mulai berbicara. Setelah ditantang oleh Jian Wushuang di depan banyak orang, Ouyang Haoiwei tampak sedikit muram. Kamu dari mana, dasar bodoh? Kamu tidak tahu apa-apa. Minggir. Pedang biru kehijauan di tangan Ouyang Haoiwei langsung menebas Jian Wushuang dengan kekuatan dahsyat. Sudut mulut Jian Wushuang sedikit terangkat. Dia segera mengulurkan tangan kanannya saat Ouyang Haoiwei mengayunkan pedangnya. Sejumlah besar esensi bumi terkumpul di telapak tangan Jian Wushuang, berubah menjadi bentuk fisik saat dia segera menggenggam pedang Qian yang tajam itu. Wah! Suara teredam terdengar. Bilah pedang Qian itu bahkan tidak bisa menggores cahaya tanah yang mengelilingi telapak tangan Jian Wushuang. Dengan pedang yang digenggam di tangan Jian Wushuang, Ouyang Haoiwei sama sekali tidak bisa menggerakkannya. Apa? Ya Tuhan! Apa yang aku lihat? Banyak prajurit di sekitarnya yang tertegun. Seberapa kuat serangan dari Ouyang Haoiwei ini, yang menduduki peringkat ke-21 dalam daftar naga bumi? Tidak diragukan lagi, itu dapat dengan mudah membunuh seorang prajurit di alam inti emas luar biasa. Namun, serangan pedang sekuat itu kini sepenuhnya dipegangnya dengan tangan kosong. Mungkin saja Jian Wushuang mengenakan sarung tangan atau pelindung tinju, tetapi tidak ada yang menutupi tangannya. Dia hanya meraih pedang Ouyang Haoiwei. Apa artinya itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Ouyang Haoiwei sendiri tercengang. Meskipun tebasan itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tebasan itu masih lebih dari yang bisa ditangani oleh seorang prajurit biasa di alam inti emas luar biasa. Namun, pria di depannya dengan mudah memegang bilah pedang itu dengan tangan kosong. Kamu berada di peringkat ke-21 dalam daftar naga awal, namun kekuatanmu hanya sebatas ini. Masih menyembunyikan wajahnya di bawah topi bambu, Jian Wushuang menyeringai. Pergilah ke neraka. Ouyang Haoiwei sangat marah atas penghinaan Jian Wushuang. Arus kekuatan spiritual yang mengerikan muncul. Ledakan dahsyat dari esensi pedang api mengamuk tiba-tiba meletus dari pedang Qian, memaksa telapak tangan Jian Wushuang mundur. Segera setelah itu, Ouyang Haoiwei mengambil kembali pedangnya, dan segera menyerang lagi. Astaga, plus. Kilatan pedang itu tajam dan meledak-ledak, mengandung amarah yang mengerikan yang membuat banyak prajurit di area itu langsung pucat pasi karena ketakutan. Ouyang Haoiwei telah mengerahkan seluruh kekuatannya pada tebasan ini. Tapi hasilnya adalah... Wah! Sebuah telapak tangan muncul di depan pedang itu untuk kedua kalinya, menggenggamnya sekali lagi. Inti pedang itu langsung hancur dan pedang Qian itu terperangkap di tangan Jian Wushuang lagi. Mustahil. Ouyang Haoiwei benar-benar diliputi rasa takut dan marah. Tebasan pertama dilakukan secara acak, jadi tidak berarti apa-apa meskipun Jian Wushuang dapat menangkisnya dengan tangan kosong. Namun kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, hasilnya tetap sama, dia memegangnya dengan tangan kosong. Menghentikan pedang dengan tangan kosong, 2 kali berturut-turut. Kekuatan macam apa ini? Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Jian Wushuang telah meningkatkan pemahaman esensi pedangnya secara luar biasa selama 2 tahun di makam pedang. Terutama esensi pedang bumi. Meskipun belum digabungkan dengan esensi pedang angin api, esensi pedang itu telah menjadi yang terkuat di antara keempat esensi pedang yang telah dipahaminya. Jian Wushuang bahkan yakin bahwa, hanya dengan esensi pedang bumi, ia dapat dengan mudah melewati lantai ke-11 gerbang naga. Pemahaman mendalam tentang esensi bumi, yang bagus dalam pertahanan, terkumpul kuat di telapak tangannya. Tidak mengherankan bahwa serangan Ouyang Haoiwei tidak dapat mematahkannya. Hehe, prajurit ke-21 di daftar naga bumi hanya biasa saja. Jian Wushuang tersenyum tipis, lalu menggerakkan telapak tangannya sedikit. Arus besar esensi bumi meletus dan kekuatan yang mengerikan mengalir keluar. Pada saat yang sama, pedang Qian milik Ouyang Haoiwei sepenuhnya tertekuk di tangan Jian Wushuang, dan kemudian berubah menjadi putaran yang luar biasa.
Sambil melempar pedang Qian yang telah diubahnya menjadi besi tua, Jian Wushuang menyeringai lalu meninju dada Ouyang Haoiwei. Engah. Seteguk darah menyembur keluar saat Ouyang Haoiwei dengan brutal terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, segera memecahkan tanah dengan pendaratannya yang keras. Seluruh jalan menjadi sunyi. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Jian Wushuang perlahan berjalan ke arah Ouyang Haoiwei, dan berkata dengan suara rendah, Ouyang Haoiwei, dengan kekuatan seperti itu, apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi yang ke-21 dalam daftar naga bumi? Sungguh konyol. Kamu jauh lebih lemah dari Xiao Mang. Apa yang dikatakan Jian Wushuang adalah kebenaran, karena ia pernah bertarung melawan Xiao Mang. Dari segi kekuatan sebenarnya, Xiao Mang jelas jauh lebih kuat daripada Ouyang Haoiwei. Namun, karena yang pertama tidak menonjolkan diri dan jarang bertarung melawan orang lain, peringkatnya tetap berada di posisi ke-22 untuk waktu yang lama. Kau, siapa kau sebenarnya? Ouyang Haoiwei menatap tajam ke arah Jian Wushuang. Kamu menyebut Xiao Mang. Dia orang yang rendah hati dan jarang berkelahi dengan orang lain. Pertarungan terakhirnya terjadi 2 tahun lalu dan menimbulkan keributan besar. Dia bertarung melawan pendekar pedang, yang tewas. Sebelum dia menyelesaikan ceritanya, Ouyang Haoiwei tiba-tiba membelalakan matanya dan kemudian berteriak ketakutan, kamu adalah pendekar pedang. Apa? Seluruh jalan terkejut. Pendekar pedang. Orang yang menjungkir-balikan dinasti Tianzong 2 tahun lalu. Pendekar pedang, seorang jenius luar biasa, yang jarang muncul setiap beberapa dekade, yang tercantum dalam Millennium Chronicle yang disusun oleh Gladiator Arena. Semua orang pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Swordsman. Tetapi sekarang, Ouyang Haoiwei mengatakan bahwa pria misterius yang mengenakan topi bambu di depan semua orang adalah pendekar pedang yang sama. Pendekar pedang. Sulai tiba-tiba mendongak, menatap Jian Wushuang. Semua orang di jalan memandang Jian Wushuang. Jian Wushuang, yang menyembunyikan wajahnya di balik topi bambu, sedikit melengkungkan sudut mulutnya saat ini, lalu langsung membuang topi bambu itu. Saat dia mengangkat kepalanya, wajah yang dingin namun tampan muncul. Sementara itu suaranya, dengan sedikit kesombongan, terdengar bergema di seluruh jalan. Aku bukan pendekar pedang. Nama saya Jian Wushuang. Dengan pedang di tangan, tak ada seorang pun yang dapat menandingiku. Ingat itu.